akan diterima sendirian. Masuk Islam ketika usia beliau di mana itu anak-anak SAW berdakwah selama 40 tahun. Dan Utsman termasuk orang yang pertama kali masuk Islam dari usia beliau adalah 35 tahun. Dan dulu tentang Utsman bin Affan maka sangat banyak kebenarannya juga dengan karena dia satu-satunya orang yang pernah menikahi dua putri seorang juga dari anak dari Rasulullah. Hanya seorang laki yang pernah menikah dengan dua putri Nabi yaitu Utsman bin Affan menikah dengan Ruqayyah kemudian juga banyak perkataan yang lainnya dan sampai dengan Utsman binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan termasuk beberapa rasulullah yang mendapat rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utsman yang paling istimewa adalah dalam perang Tabuk. Perang Tabuk disebut dengan Al-Usra. Kenapa perang Tabuk disebut sebagai Al-Usra? Perang yang sulit. Karena perang Tabuk terjadi di musim panas yang sangat panas. Ketika itu kaum muslimin dalam kondisi miskin sulit. Sementara musuh yang dihadapi sangat berat, yaitu Romawi. Sebesar perjalanan harus berjalan sekitar 150 km atau 800 km. Maka ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak para sahabat ingin dia punya apa-apa, ya maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberi motivasi kepada para sahabat untuk membantu pasukan perang. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam siapa mempersiapkan pasukan perang untuk perang Tabuk, maka bagi dia surga, bagi dia kebaikan di yang lebih baik di surga. Ketika Utsman mendengar tersebut, apa yang Utsman? Utsman dia menyebabkan sebenarnya 50 ekor onta dan sudah. Masih kurang lagi, siapa yang menyayangi? Utsman datang kemudian mengeluarkan uang, dia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian ditumpahkan 1000 dinar. Sedikit. Ketika itu maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ma'adha Utsman ma'amila ba'da al-yawm." Nabi mengatakan, apapun yang dilakukan Utsman setelah hari ini maka tidak akan membuatkan. Bagaimana termulia Utsman? Semua provokator pembunuhan ini dipimpin oleh pembunuhan diprovokasi oleh Abdullah bin Sabah yang disebut juga dengan Ibnu Sauda. Dia adalah Yahudi yang masuk Islam. Dan kemudian dia kesana kemari provokasi menjelaskan tentang keburukan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia datang bersama 3.000 sampai 6.000 orang. Akhirnya datang mereka antara masjid dengan rumah Utsman ada semacam lantai. Di situ mereka berkumpul, mereka mengumpul rumah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman tidak mau meninggalkan kekhilafahan ya karena hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikepung Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman tidak boleh keluar rumah. Utsman mau sholat di Masjid Nabawi dilarang. Mereka dilarang, nggak boleh keluar sholat di Masjid Nabawi, di rumah saja. Akhirnya datang para sahabat. Banyak sahabat yang datang melakukan itu berperang. Sampai 7 orang membawa Utsman waktu itu berkumpul siap melawan. Mereka siap mati dengan Utsman untuk menjadi khalifah kaum muslimin. Tapi ketika mereka datang Utsman surah. Utsman tidak mau terjadi pertikaian. Dia mengatakan aku tidak ingin menjadi suatu khalifah setelah Rasulullah SAW yang akhirnya timbul pertumbuhan dari antara kaum muslimin. Utsman tidak mau. Sampai akhirnya ketika hari Jumat, hari di mana Utsman dibunuh. Malam harinya Utsman bermimpi. Utsman bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Nabi berkata kepada Utsman, "Ya Utsman bin Affan, buka puasa bersama." Maka Utsman ketika bangun pagi hari dia dalam kondisi berpuasa. Kemudian Utsman bersekolah, dia buka puasa. Dia orang bisa. Utsman hari tersebut di hari Jumat dalam kondisi berpuasa. Sedang baca Al-Quran. Datang orang satu ingin membunuh membunuh Utsman. Kata Utsman, wahainya ke kita Allah. Kalau kau belum hari Al-Quran dibantu. Semoga Allah SWT memberkati seluruhnya dengan para sahabat Rasulullah SAW bagaimana kemudian kepada orang suci berjalan terang. Amin. Pelajaran apa yang bisa kita petik dari video tersebut? Ya,
dikerjakan secara bersama-sama, dijawab soal yang sudah ada yang soal nomor 1. Ini kan soal nomor 1 letaknya, nanti dijawab secara bersama-sama, kerjasama yang baik ya. Nah, jadi kalian dapat bahwa tapi soalnya soal nomor 2 dijawab pertanyaannya dengan baik. Diingat kembali video yang terakhir.
gerak kelompok kami. Saya ketua kelompok yang bernama Nabi Kami dan anggotanya sikap santun terhadap orang tua, membantu pekerjaan orang tua, menjaga sopan santun dalam berbicara, menaati nasihat dan perintah orang tua, menghormati orang tua, sikap santun terhadap guru, mengucapkan salam ketika bertemu, mendengarkan dengan baik saat guru menjelaskan, menunjukkan rasa hormat dan menghargai guru, menghormati guru dan patuh pada perintahnya, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, berbicara dengan sopan dan baik, saling membantu sesama teman, tidak meledek atau meremehkan, tidak memanfaatkan kesalahan teman, tidak memfitnah teman. Ya, bagus sekali kelompok 1. Mana